Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Seorang petarung Undying yang telah hidup selamanya memiliki ingatan yang sangat banyak. Untungnya, otak Lo Fong bekerja sangat cepat, meskipun ia masih membutuhkan waktu sekitar 5 menit untuk mengkategorikan semua ingatan tentang Dewa Pova. Namun, hasilnya sedikit membingungkan Lo Fong. Aku tidak menemukan sesuatu yang istimewa atau yang perlu diragukan. Lo Fong sedikit terkejut. Lo Fong menatap Dewa Pova sambil mengerutkan kening. Dewa Pova adalah seorang pejuang Undying yang lahir di Kekaisaran Joeyan, dan ia memulai dari bawah. Setelah menjadi setengah dewa, ia mendirikan sebuah kekaisaran. Ia memimpin kekaisaran untuk ikut berperang, dan setelah kekaisaran jatuh, ia mulai berpetualangan di negara Joeyan sendirian. Akhirnya, ia menjadi seorang pejuang Undying atau dewa. Jika Dewa Pova kemudian dikendalikan oleh Dewa Master Pelebur Obor, dan kemudian ia bergabung dengan Dewa Master Pelebur Obor, berdasarkan ingatan Dewa Pova, ratusan pejuang Undying di tanah Joeyan dibagi menjadi 2 tim. Satu di antaranya berada di tim Pelebur Obor, dan yang lainnya berada di tim Mohe. Ketika tim saling bertarung, mereka dipimpin oleh makhluk hebat tingkat atas dari berbagai kerajaan. Itu saja, tidak ada yang istimewa dalam ingatan Dewa Pova. Lo Fong memandang Dewa Pova yang duduk di depannya. Sesuai dengan perintah Dewa Leluhur, siapapun yang membuat mata kata emas berubah menjadi merah harus dihabisi. Cahaya keemasan yang redup juga mengelilingi Dewa Pova. Lo Fong menggerakkan pikirannya, dan kekuatan dari teknik negara emas memusnahkan tubuh Dewa Pova. Kekuatan teknik negara emas jauh lebih kuat daripada kendali Universe Master atas ruang dan waktu, dan setara dengan harta karun sejati tipe domain tingkat atas. Jika digunakan sepenuhnya, kesatria tingkat atas akan langsung musnah. Sedangkan untuk petarung Undying, sepotong kekuatan saja bisa memusnahkan mereka. Ada padang pasir yang luas di tanah Joeyan yang luas, dan di ujung padang pasir itu ada hutan besar di ujung rawa tak terbatas yang dibatasi oleh pegunungan yang dikelilingi gunung berapi. Sebuah istana yang menjulang tinggi berdiri di tengah-tengah gunung berapi. Ini adalah istana dewa tertinggi dari kamp Pelebur Obor. Aura jahat dari istana dewa dan binatang iblis setingkat penguasa sektor sudah cukup untuk menghentikan makhluk hebat yang tak terhitung jumlahnya. Dewa utama Pelebur Obor sedang memegang tongkat kerajaan dan berdiri di puncak istana dewa. Dia tampak bingung. Dewa Pova telah meninggal. Berdasarkan informasi yang diberikan Pova kepadaku, musuhnya adalah seseorang yang terlalu kuat untuk dilawannya, dan dia dapat memancarkan domain emas yang cukup kuat untuk membuatnya takut. Dia tidak menyangka itu adalah makhluk dari luar, karena wilayah rahasia Yuan Ao adalah milik Master Yuan Ao yang memiliki status tinggi di alam semesta. Master Yuan Ao telah menjadi Universe Master di awal alam semesta, dan dia tidak mudah untuk dilawan. Tidak ada kekuatan yang mau main-main dengan Master Yuan Ao. Berdasarkan deskripsi, dia tampak seperti seseorang dari klan Kavultur, tetapi klan Kavultur tidak memiliki dewa utama. Apakah dia berubah dari musuhku? Selain itu, domain emas itu sangat kuat. Apakah itu dari harta karun sejati tipe domain atau harta karun tipe domain lain? Hanya ada beberapa lusin kesatria di bawah Master Yuan Ao, dan hanya 3 dari mereka yang dianugerahi harta karun sejati. Mengapa dia tidak langsung menghabisi Dewa Pova? Dewa Master Pelebur Obor merasa kesal. Meskipun ia mengendalikan jiwa Dewa Pova, Dewa Pova telah berhenti mengirim pesan setelah kontak pertama dengan makhluk misterius itu, dan ia tidak dapat menghubungi Dewa Pova. Mengenai teleportasi negara dewa, Dewa Master Pelebur Obor sama sekali tidak memikirkan hal itu, karena ia tidak ingin bertarung dengan Dewa Master lainnya. Aku akan menunggu dan melihat
Ada lebih dari 100 pejuang Undying di bawahku, dan aku tidak akan membalas dendam kali ini. Jika kamu melakukannya lagi, jangan salahkan aku karena memulai perang antar para dewa utama." Mata merah Dewa Master Pelebur Obor berbinar tajam. Lo Fong melayang di atas gunung api kemarahan. Tubuh binatang bertanduk emas dan tubuh musanya sedang memeriksa benda-benda di cincin dunia Dewa Pova. Tetapi tidak ada satupun dari benda-benda itu yang membuat mata Katak memerah. Lo Fong melambaikan tangannya dan sebuah token emas muncul di tangannya. Dewa leluhur. Lo Fong menggunakannya dengan sangat akrab karena sama persis dengan token yang diberikan oleh Guru Sosanke. Dewa leluhur segera menjawab, "Ada apa, Lo Fong?" "Aku menemukan target yang merupakan petarung Undying biasa. Dialah yang membuat mata Katak memerah. Aku telah memeriksa ingatannya, dan petarung Undying itu selalu tinggal di benua Juean. Tidak ada yang istimewa tentang dia. Apakah aku telah menyelesaikan tugas?" "Lo Fong, kamu baru saja menghabisi seorang petarung Undying biasa yang sama sekali tidak berbahaya bagi alam semesta asli. Teruslah mencari, habisi semua yang membuat mata Katak menjadi merah." "Lalu kapan aku harus berhenti?" tanya Lo Fong, karena dia tidak ingin terus-menerus menghabisi musuh. "Aku akan memberitahumu saat semuanya selesai, dan asal-usul alam semesta juga akan memberitahuku. Pergilah menurut instruksi yang diberikan oleh asal-usul alam semesta. Dewa Pova itu hanyalah seorang prajurit biasa, jadi teruslah mencari." Lo Fong menyingkirkan token emas itu dan menggelengkan kepalanya. Katak emas itu hanya bisa memeriksa area seluas 100 juta kilometer persegi. Benua Juean begitu luas, dan aku baru memeriksa sebagian kecilnya setelah setengah tahun. Jika aku terus melakukan itu, aku mungkin akan memberitahu seseorang. Untungnya, tidak ada seorang pun di benua Juean yang bisa lolos dariku. Lo Fong memasukkan kekuatan dewa yang membara ke dalam sayap sawu miliknya. Cahaya keemasan yang redup menyelimuti seluruh daratan Juean. Kesatria tingkat atas pun bisa terbunuh karena teknik negara emasku, dan bahkan seorang Universe Master akan melambat secara signifikan di sini. Lo Fong berdiri di atas gunung api amarah dan merasakan setiap sudut di tanah Juean dengan seksama. Apa itu? Apakah itu dewa utama? Semua petarung Undying di sini terkejut. Yang lebih lemah tidak bisa merasakannya, tetapi petarung Undying bisa merasakan bahwa ada kekuatan tak terbatas yang terkandung dalam cahaya redup itu. Seolah-olah mereka semua akan musnah jika cahaya itu dilepaskan sedikit saja. Tanpa mereka sadari, dua dewa utama, yaitu Dewa Utama Pelebur Obor dan Master Mohe juga ketakutan. Dewa Master Pelebur Obor memegang tongkat kerajaan, dan cahaya keemasan mengikatnya seperti tali. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Matanya dipenuhi ketakutan. "Bagaimana bisa sekuat itu?" katanya. "Aku bahkan tidak bisa bergerak sedikit pun, dan ruang di sekitarku tertutup rapat." Dewa Master Moho juga berkata, "Apakah dewa tertinggi Yuan Ao sedang menghukumku?" Lo Fong mengangguk. "Bagus, tidak ada makhluk tersembunyi. Makhluk yang paling kuat adalah dua kesatria, yaitu Dewa Master Pelebur Obor dan Dewa Master Mohe." Lo Fong membebaskan area lainnya dan hanya menyimpan segel ruang di sekitar Dewa Master Pelebur Obor dan Dewa Master Mohe. Lo Fong berteleportasi 2 kali dan muncul 10 juta kilometer jauhnya. Dia memeriksa area tersebut menggunakan kata emas. Master Dewa Mohe tidak membuat mata menjadi merah, tapi Master Dewa Pelebur Obor, inilah asal muasalnya. Lo Fong berdiri di atas gunung berapi sekitar 10 juta kilometer jauhnya dari Dewa Utama Pelebur Obor, dan mata kata emas itu berubah menjadi merah bahkan dari kejauhan. Berdiri di udara di atas mulut gunung berapi, Lo Fong tiba-tiba menghilang. Kemudian, satu demi satu domain yang terhubung pada benua gelap mulai muncul. Tetapi Lo Fong akan selalu muncul dalam jarak 1 juta mil dari tempat di mana pejuang Undying dapat ditemukan. Setelah berteleportasi beberapa ratus kali, dalam waktu yang sangat singkat, ia selesai mengamati beberapa ratus Undying. Dari semua Undying ini,
Ada total 12 yang dapat membuat kedua mata kodok emas memerah. Karena berhati-hati, Lo Feng segera menempatkan ke-12 andaing itu dalam ruang gelap dan tertutup di sekeliling mereka untuk memastikan bahwa mereka tidak dapat bergerak sedikit pun. Sekarang saatnya untuk menemui Master Dewa Pelebur Obor. Lo Feng melangkah maju di udara. Dia tiba tepat di atas istana dewa yang menjulang tinggi, yang sepenuhnya dikelilingi oleh gunung berapi. Lo Feng mengerutkan kening. Ada 2 target di dalam istana dewa ini. Dengan kata emas, ia dapat mendeteksi bahwa ada 2 target di bawahnya. Di dalam istana yang suci, di aula istana yang sunyi, Master Dewa Pelebur Obor memegang tongkat sambil berdiri di satu tempat. Ia tidak dapat melepaskan diri dari cahaya keemasannya tak terlihat yang menahannya. Tiba-tiba terjadi keheningan total. Seorang pria dengan sayap hijau tua perlahan turun dari langit dan mendarat di aula istana ini, yang merupakan titik tertinggi istana dewa ini. Master Dewa Pelebur Obor berkata dengan penuh hormat, "Kamu pastilah seorang Universe Master dari kekuatan-kekuatan lain di alam semesta." Lo Feng tidak membantah. "Tuanku, silakan saja memberi perintah," kata Master Dewa Pelebur Obor. "Aku akan berusaha sebaik mungkin untuk melayanimu." Kesatria Pelebur Obor jatuh ke dalam ilusi. "Biarkan aku bertanya padamu, rahasia khusus apa yang kamu miliki?" tanya Lo Feng. Dengan tongkat kerajaan di tangannya, Kesatria Pelebur Obor mulai berbicara dengan cara mekanis. Lo Feng mendengarkan semuanya dengan alis berkerut. Ada sesuatu yang tidak beres. Kedengarannya tidak ada yang mengancam alam semesta asli. Bahkan eksistensi yang tak terkalahkan, wujud manusia leluhur Yuan, ditekan oleh asal semesta. Sosok yang terbungkus cahaya keemasan terbang mendekat. Ini adalah target lain yang ditemukan di istana dewa yang menyebabkan mata kata emas berubah menjadi merah. Sosok yang tinggi dan kekar ini berwarna hitam di sekujur tubuhnya. Dia hanya berdiri di satu tempat dengan mata tak bernyawa. Dia telah jatuh di bawah kendali Lo Feng tanpa kata-kata dan peringatan apapun. Lo Feng tidak dapat mencari ingatan Dewa Master Pelebur Obor, tetapi dia dapat mencari makhluk andaing ini. Sesaat kemudian, Lo Feng menatap makhluk andaing yang hitam dan kekar serta Dewa Master Pelebur Obor. Kebetulan sekali, andaing ini dan yang kubunuh sebelumnya, Dewa Pova, semuanya adalah pelayan jiwa Dewa Master Pelebur Obor ini. Menggabungkan kedua kenangan itu, Lo Feng menemukan titik temu ini. Dengan sebuah pemikiran dalam benaknya, Lo Feng bergerak. Di beberapa negara yang jauh di benua gelap, ada 12 undying yang juga dapat menyebabkan mata kata emas menjadi merah. Dengan satu pikiran, Lo Feng melepaskan mereka dari ruang tertutup. Kemudian dengan mengubah waktu dan ruang, dia memindahkan mereka semua ke aula istana yang menjulang tinggi ini. Di dalam aula istana ini, 15 sosok tiba-tiba berkumpul. Sekarang Lo Feng bersama dengan Dewa Master Pelebur Obor dan 13 undying. Tidak ada yang aneh. Mereka semua adalah makhluk andaing biasa, dan mereka merangkak keluar selangkah demi selangkah dari benua gelap. Lo Feng menganalisis ini. Satu-satunya hal umum adalah ke-13 dari mereka adalah pelayan jiwa Dewa Master Pelebur Obor. Lo Feng bertanya, "Berapa banyak pelayan jiwa yang kamu miliki?" "Totalnya 20, jawab Dewa Master Pelebur Obor. 4 telah dimusnahkan, tinggal 16. Lo Feng menatap sekilas ke-13 undying yang berdiri di sana tanpa ekspresi, seolah-olah mereka dalam keadaan koma, dan bertanya, "Apakah mereka semua undying?" "Ada 3,5 dewa," jawab Master Dewa Pelebur Obor. "Di bawah komando undying yang mana, dari kekaisaran mana?" tanya Lo Feng. "Ketiga penguasa sektor ini bukanlah target, namun dari semua pelayan jiwa, setiap pelayan undying adalah target. Bahkan Dewa Master Pelebur Obor sendiri adalah target." Lo Feng merenungkan hal ini. Namun Dewa Master Pelebur Obor sendiri tampaknya tidak menimbulkan masalah apapun. "Apakah Master Yuan Ao adalah tuanmu?" tanya Lo Feng. "Ya," jawab Dewa Utama Pelebur Obor dengan sikap mekanis. Lo Feng tiba-tiba tertawa. Jadi itu benar-benar dia. Lo Feng terus mendesaknya untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.
Apakah kamu tahu apakah Master Yuan Ao memiliki pelayan jiwa lainnya? Ya, ada dua yang aku tahu, jawab dewa utama pelebur obor dengan suara mekanisnya lagi. Beberapa saat kemudian, termasuk Master Dewa Pelebur Obor, ke-14 target dimusnahkan tanpa berpikir dua kali. Lo Feng segera berteleportasi menjauh dari benua gelap. Kemudian ia melanjutkan perjalanan ke benua yang lebih luas, yaitu benua menjulang atau towering. Di dalam ruang yang sesuai dengan ruang semesta, wilayah rahasia Yuan Ao, di kedalaman puing-puing ruang angkasa yang tak terbatas, ada negara dewa yang luas dan menjulang tinggi. Tepat di inti benua yang melayang ini, terdapat sebuah danau yang luas. Di dalam danau tersebut, terdapat cairan hitam yang sangat panas. Jika ada kesatria yang jatuh ke dalam cairan hitam ini, ia akan terbakar dan musnah dalam sekejap mata. Ada sosok yang sangat tinggi tergeletak di sana. Sosok yang menjulang tinggi ini seperti raksasa yang dipahat dari gunung raksasa, dan ia berbaring di dalam danau luas yang penuh dengan cairan hitam yang sangat panas. Raksasa itu tiba-tiba duduk tegak. Kepalanya persegi dengan hanya satu mata besar dan mulut. Tubuhnya yang seperti dewa mengenakan baju besi abu-abu yang dilapisi cairan seperti merkuri yang bergerak terus-menerus. Dia tak lain adalah Master Yuan Ao yang terkenal. Wilayah emas yang berkabut, kata Master Yuan Ao dengan suara rendah. Bahkan kesatria pelebur obor tidak mampu menahannya. Kelihatannya mirip klan Kafultur dengan kekuatan yang tak terkalahkan. Oh, dia telah jatuh ke dalam ilusi. Dewa Master Pelebur Obor adalah pelayan jiwanya. Jadi wajar saja mereka dapat berkomunikasi melalui jiwa mereka, meskipun mereka sangat jauh satu sama lain. Bahkan saat itu juga, dia tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam ilusi. Dewa Master Pelebur Obor segera memberikan informasi kepada Master Yuan Ao. Sayang sekali, dia dengan cepat jatuh ke tangan musuh dan tidak dapat lagi mengirimkan informasi. Orang itu pastilah seorang Universe Master. Master Yuan Ao menunggu dalam diam. Hanya beberapa saat kemudian, Master Yuan Ao merasakan pelayannya, yaitu Master Dewa Pelebur Obor, dimusnahkan. Dia benar-benar sudah mati. Master Yuan Ao menegaskan fakta itu dengan suara rendah. Matanya menyala dengan emosi yang aneh. Semuanya terjadi seperti yang diharapkan. Begitu rencana itu diaktifkan, sekolah dewa leluhur yang menyatakan diri sebagai penjaga asal mula alam semesta asli pasti akan bergerak. Memang, gerakan ini datang cukup cepat. Sekolah dewa leluhur telah mengirim seorang Universe Master. Sungguh pengorbanan yang besar lanjutnya. Tetapi kedatangan sekolah dewa leluhur ke sini tidak terlalu berarti. Karena makhluk agung dari sekolah dewa leluhur telah tiba, aku juga harus melanjutkan ke langkah berikutnya. Para iblis, aliansi binatang luar angkasa, aliansi wilayah utara, mereka semua harus menuju ke sini satu demi satu. Lo Feng tidak menyadari apapun yang terjadi. Master Yuan Ao mungkin memiliki kekuatan yang sangat kuat, tetapi Lo Feng tidak takut padanya. Lo Feng merasa ada yang tidak beres. Jika ada seseorang yang membantai makhluk hebat di wilayah manusia, maka Universe Master ras manusia akan bereaksi dan muncul dengan cepat. Selain itu, berdasarkan informasi yang diperoleh dari penyelidikan sebelumnya, Master Dewa Pelebur Obor dan pelayan jiwa Undying lainnya sudah dipastikan sebagai target karena Master Yuan Ao sangat mungkin sebagai sumbernya. Kita lihat saja nanti. Aku sangat tertarik untuk mengetahui trik apa yang dia miliki dan apa yang bisa membahayakan alam semesta asli. Lo Feng berdiri di bawah lapisan cahaya 7 warna. Sayapnya terbuka dan dia melihat ke bawah pada daratan. Cahaya keemasan yang redup menutupi seluruh benua towering dan semua orang di dalamnya. Di bawah cahaya keemasan yang tak terbatas, para dewa, legenda, dan orang suci itu masih bisa bergerak. Tetapi para pejuang Undying dan Master Dewa tidak bisa bergerak sedikit pun. Di bawah segel ruang angkasa, mereka tidak bisa berteleportasi. Di istana dewa yang berkilauan, ada pelayan berjubah putih dan berjubah emas di istana itu. Ini adalah istana milik Master Dewa Tao. Namun dia sedang duduk di singgasana
dan bahkan tidak bisa menggerakkan otot sedikit pun. Dia tampak ketakutan. Tiba-tiba, ruang dan waktu membeku. Di kejauhan, seorang pria dengan 4 sayap biru kehijauan yang diselimuti cahaya keemasan berjalan masuk. "Tahu," kata pria bersayap itu saat ia mendekatinya. Suaranya bergema di istana. "Apakah kamu budak jiwa Yuan Ao? Beraninya kamu tidak menghormati dewa tertinggi Yuan Ao?" teriak seorang pelayan legenda. Meskipun dia takut pada orang ini, dia telah didoktrin bahwa dewa tertinggi Yuan Ao adalah makhluk maha kuasa yang layak dikagumi. Keyakinannya lebih kuat daripada rasa takutnya terhadap kematian. Itulah sebabnya dia marah ketika orang asing ini menggunakan nama Yuan Ao secara langsung. Tiba-tiba, mereka yang berbicara berubah menjadi abu. Mata Tao kehilangan semua cahayanya dan dia menjawab, "Ya, aku adalah budak jiwa dewa tertinggi Yuan Ao." Para petarung Undying menatap Tao dengan kaget. Mereka memperhatikan tatapan matanya yang muram dan suaranya yang kaku. Mereka semua kini mengerti bahwa Tao tengah dikendalikan. Mereka tahu bahwa Tao adalah seorang kesatria dan dia adalah makhluk agung yang mampu menjajahi alam semesta. Siapa yang mampu mengendalikan seorang kesatria dengan mudah? Lo Feng menoleh dan melihat ke arah kejauhan. Dia bisa melihat makhluk yang baru saja tiba di benua Towering. Di atas lautan, lengan raksasa merobek membran cahaya 7 warna. Dan sesosok makhluk berjalan ke benua yang menjulang tinggi. Dia adalah Master Yuan Ao, dewa tertinggi Yuan Ao yang legendaris dari 12 benua. Tubuh Dewa Master Yuan Ao mulai bersinar. Tiba-tiba, api yang tak berujung muncul. Tepat ketika semua makhluk di benua Towering merasa ngeri, mereka segera menyadari bahwa api itu sama sekali tidak kuat. Bahkan bayi pun tidak akan terluka oleh api itu. Api emas itu seperti angin sepoi-sepoi. Negara emas yang dibentuk oleh sayap sawu pada dasarnya berbeda dari harta karun sejati tipe domain. Harta karun sejati tipe domain akan saling berbenturan jika kekuatannya dilepaskan, seperti sungai 1000 harta karun dan lautan gunung terapung yang saling berbenturan di bintang asli. Namun jika kekuatannya berbeda, hal itu tidak akan terjadi. "Aku akan menghabisi semua target." Lo Feng melihat sekeliling. "Beraninya kamu!" teriak suara Master Yuan Ao dari kobaran api emas yang tak berujung. Api segera menempatkan Tao dan para pejuang Undying itu di bawah perlindungan mereka. Meskipun harta karun sejati tipe domain tidak dapat menjangkau sejauh negara emas, namun kekuatannya hampir sama. "Yuan Ao, kamu tidak bisa melindungi mereka," kata Lo Feng. Sungai emas mengalir deras dari tubuh Lo Feng dan target yang berada di dalamnya langsung musnah. "Sialan kamu!" geram suara dari kobaran api tak berujung itu. Oke guys, sampai sini dulu episodenya. Akhirnya ya, segala masalah dari misi ini sudah ditemukan, yaitu Master Yuan Ao sendiri. Tapi kita nggak tahu ya apa rencana yang dibuat oleh Master Yuan Ao sampai bisa membahayakan alam semesta asli. Ditunggu di next episodenya, mungkin bakal terjadi baku hantam ya. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.